Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, para shaimun dan shaimat, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat 5 waktu, sholat subuh berjamaah. Kita berdoa, berharap, bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, agar bagaimana semua ibadah-ibadah yang sedang kita lakukan, terutama berbagai macam aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik puasa itu sendiri, tilawatul Quran, sholat tarawih, qiyamul lail, sedekah, infak, zikir dan lain sebagainya. Kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan satu tema, yakni fase-fase perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti setelah kajian ini kami juga sudah minta izin kepada pengurus DKM, kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan perjuangan, kisah-kisah para dai Dewan Dakwah yang sedang berdakwah di pedalaman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir sekali nanti kami akan memutarkan video singkat terkait pengislaman 86 orang suku Tautawana di Dusun Lambentana, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa bulan yang lalu saya bersama kawan-kawan Dewan Dakwah menuju ke tempat yang sangat jauh sekali, 9 sampai 10 jam menuju ke atas gunung. Ada 86 saudara-saudara kita yang tidak beragama, tidak berperadaban, tidak bisa bahasa Indonesia. Beberapa bulan yang lalu mereka menyatakan masuk Islam, dan ada cuplikan videonya, nanti kami akan sampaikan. Baik, tapi sebelum itu kita menyampaikan yang pertama dulu, kita kajian dulu. Kami akan menyampaikan terkait dengan fase-fase perjalanan manusia menuju Sang Pencipta. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita yakini bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan yang abadi. Kita yakin betul bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ini pada waktunya, pada masanya akan berakhir. Tidak ada di antara kita yang akan hidup selama-lamanya. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, kita sudah menyaksikan, mungkin juga kita sudah merasakan, mungkin juga terjadi pada keluarga kita. Ada saudara-saudara kita yang mungkin beberapa bulan yang lalu masih bersama kita, beberapa tahun yang lalu masih bersama kita, tapi hari ini, di pagi hari ini, di bulan Ramadan ini mereka sudah tiada.
mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah kembali kepada pemiliknya. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita atau tetangga kita atau sahabat kita atau keluarga kita meninggal dunia, maka spontan lisan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan yang harus betul-betul tertancap pada diri kita, karena kita semua ini sedang mengantri. Kita ini sedang menuju ajal kita masing-masing. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita ini sudah ada ajalnya, dan apabila ajal itu sudah waktunya, tidak ada di antara kita yang bisa minta ditangguhkan atau minta dipercepat. Ketika ajal kita sudah waktunya, saat itulah kita akan meninggal dunia, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita kembali kepada Allah dan pada akhirnya muara kita atau terminal manusia itu hanya dua, kalau tidak surga neraka. Tapi proses perjalanan dari mulai meninggal dunia sampai kepada apakah masuk surga atau neraka, apakah itu sebuah perjalanan yang panjang atau sedang atau pendek. Kalau kita melihat bagan yang ada ini, ternyata fase-fase perjalanan seorang hamba menuju Sang Pencipta sungguh sangat panjang. Sungguh sangat panjang. Hari ini kita berada di tahun 2021 Masehi. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia tahun 1 Masehi, berarti dia berada di alam kubur sudah 2020 tahun. Saya ulangi, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang meninggal tahun 1 Masehi, hari ini sudah tahun 2021 Masehi, berarti beliau berada di alam kubur sudah 2020 tahun lamanya. Kalau kita melihat bagan ini sungguh panjang sekali, Pak. Sungguh sangat panjang sekali. Kita bisa lihat ada mukmin, ada kafir. Ketika kita meninggal dunia, maka kita akan masuk ke dalam alam kubur. Ya. Kemudian ada tiupan trompet yang pertama. Kemudian kiamat besar, pergantian jagat raya, tiupan trompet yang kedua, padang mahsyar, hisab, pembagian catatan amal, mizan, telaga. Kemudian meniti siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam, jembatan yang kedua baru surga. Pak, Bu, di mana posisi kita sekarang? Dari perjalanan yang sangat panjang ini, di mana posisi kita sekarang? Kita masih berada di dunia. Perjalanan yang sungguh sangat panjang. Semua kita sangat mengharapkan ketika kita melalui perjalanan yang panjang ini, semuanya dalam kondisi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita berada dalam kondisi dalam pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan ada satu kata kunci di sini. Kita menginginkan ketika berada di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Ketika berada di kiamat besar mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Termasuk pergantian jagat raya, tiupan trompet yang kedua di padang mahsyar. Kita juga menginginkan pertolongan Allah, naungan Allah. Ketika dihisab juga menginginkan hisabnya lebih banyak kebaikan kita.
atau malah menginginkan tidak ada keburukan, semuanya adalah kebaikan. Ketika meniti Shiratal Mustaqim juga demikian. Kata kunci yang ingin saya sampaikan pada materi ini adalah ternyata kehidupan dunia yang sangat pendek, yang sungguh pendek. Pendek bagi pribadi manusia, pendek bagi umur dunia, apalagi bagi pribadi manusia. Lebih pendek lagi, 60 sampai 70 tahun umur umatku, kata Rasul. Kalaupun ada yang sampai 70, itu bonus. Yang sudah di atas 60 ada Pak? Yang sudah 59 tahun 5 bulan ada Pak? Ada? Nah, sekalipun soal kematian itu rahasia Allah. Sekali lagi saya ingin katakan, kehidupan dunia yang sangat pendek, kata kuncinya adalah ternyata pendek tapi menentukan. Akankah selamat di alam kubur? Tergantung dunia. Akankah dilindungi ketika kiamat besar? Tergantung ketika di dunia. Akankah mendapatkan syafaat di padang mahsyar? Tergantung dunia. Semuanya tergantung dunia. Jadi saya ingin mengatakan, kehidupan kita di dunia ini sangat strategis, menentukan. Makanya bagaimana kita memperbanyak bekal untuk melalui perjalanan yang panjang ini, sesuatu yang harus kita lakukan. Kematian itu sebuah kepastian, merupakan pintu menuju kehidupan yang abadi. Makanya kadang-kadang kita mendengar ketika hendak mengantar jenazah ke kuburan, kadang-kadang kita dengar sambutan begini, yuk kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Seakan-akan setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian kepada satu ayat yang sangat populer yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak Ibu yang kami hormati, pada ayat ini ada 4 pokok pandangan keimanan, 4 pandangan pokok akidah. Yang pertama adalah al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Mati itu sebuah kebenaran, mati itu sebuah kepastian, dan kematian itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan pokok akidah yang pertama ini berdasarkan potongan ayat di atas, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kematian ini merupakan kepastian, dan itu kita sudah melihat, merasakan, mendengar, mengantar langsung, maka keyakinan terhadap kematian itu harus betul-betul kokoh, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ramadan yang sedang kita jalani hari ini merupakan kesempatan emas untuk melakukan, menunaikan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita berharap bagaimana semua itu menjadi bekal. Puasa itu sendiri, sholat tarawih, zikir, tilawatul Quran, sedekah, infak dan lain sebagainya mesti kita optimalkan. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan ternyata banyak amal-amalan yang sesungguhnya kita bisa tapi kita tidak lakukan. Jangan sampai kita termasuk kepada golongan manusia yang Allah sebutkan dalam Quran, ketika nyawa hendak dicabut dia mengatakan qala irji'un,
Nyawa hendak dicabut oleh Allah. Dan tadi saya katakan walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Nyawa hendak dicabut, dia mengatakan qala irji'uni, ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku sekarang ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah, la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Andaikan engkau tangguhkan kematianku ya Allah, aku akan melakukan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Akan melakukan amal-amal soleh yang di bulan Ramadan aku tinggalkan. Kesempatan emas untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di Ramadan ini. Bapak Ibu mungkin saya yakin sudah pernah melakukan atau menikahkan anak. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang dalam waktu dekat ingin menikahkan anaknya. Katakanlah tanggal yang ditentukan adalah tanggal 1 bulan Agustus 2021 misalnya, beberapa bulan lagi. Biasanya kalau sudah nentuin tanggal itu sudah melakukan berbagai macam persiapan, dari mulai panitia, kemudian undangan, nikahnya di mana, makanannya seperti apa, yang diundang siapa saja, itu sudah luar biasa. Rapatnya bisa berulang-ulang dengan tujuan supaya pas pernikahan semuanya sukses, ya kan Pak? Pertanyaan saya, siapa yang berani memastikan bahwa tanggal 1 bulan Agustus 2021 pernikahan itu pasti akan terjadi? Siapa yang berani memastikan? Rencananya tanggal 1 bulan Agustus 2021, tapi pertanyaannya siapa yang berani memastikan bahwa di tanggal itu pasti akan terjadi pernikahan? Saya punya teman Pak Bu, satu kelas waktu kuliah, teman dari Aceh, Taufik namanya. Dia ingin menikah, dia datang ke Jakarta membagikan undangan. Saya termasuk yang menerima undangannya Pak. Dan beberapa dosen diundang, beberapa ustadz diundang. Begitu dia nyampe Jakarta, terjadi tsunami Aceh. Ini cerita benar Pak, karena dia teman sahabat saya, satu asrama dengan saya, satu perkuliahan. Begitu terjadi tsunami Aceh, yang terbayang sama dia, bagaimana keluarga saya, bagaimana kampung saya, bagaimana calon istri saya, bagaimana calon mertua saya. Telepon mati semua kontak, ya kan Pak ya, dulu kan mati semua. Kemudian beliau langsung pulang, waktu itu lewat Tanjung Priuk dengan kapal, termasuk juga dengan kawan-kawan dari sahabat-sahabat FPI waktu itu. Dia datang sampai ke sana, dia pergi keluarganya, alhamdulillah bapak ibunya selamat. Dia pergi ke rumah calonnya, jangankan calonnya Pak, jangankan keluarganya, kampungnya hilang. Berarti pernikahan tidak terjadi, benar Pak? Oke. Kalau kematian, siapa yang berani mengatakan bahwa kematian itu belum pasti terjadi? Enggak berani Pak kita mengatakan. Jelas ini mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu persiapan bekal untuk menghadapi kematian, yang kematian itu merupakan kepastian, kudu kita lakukan. Ada pepatah Arab mengatakan, ungkapan syair Arab mengatakan, ta'addadatil asbab, sungguh beragam sebab kematian. Wal mautu wahidun, dan kematian itu sendiri merupakan sebuah kepastian. Wa man lam yamut bin saif, siapa di antara kalian yang matinya tidak dengan hunusan pedang, mata ghairihi, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Siapa yang tahu di antara kita sebab kematian kita? Kematian itu rahasia Allah, sebab kematian juga rahasia Allah. Tidak ada di antara kita yang tahu pagi ini sebab kematian saya besok seperti apa. Enggak ada yang tahu Pak. Apakah karena sakit, apakah karena sudah memang tua, apakah karena kecelakaan, atau na'udzubillah misalnya karena COVID-19. Ini juga rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu memimpin perang berulang kali Pak. Rasul itu memimpin perang, memegang pedang itu berulang kali. Pertanyaannya, apakah Rasul mati di medan perang?
Sejarah mengatakan tidak, Rasul mati di rumahnya, tidak dalam kondisi sedang perang. Padahal berulang kali dia perang. Maka sekali lagi persiapan untuk menghadapi kematian, memperbanyak bekal, terutama di bulan Ramadan ini, yang kita juga tidak tahu, Pak. Saya ingin tanya Pak, Bu, ada nggak jamaah sini yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, Ramadan ini sudah tiada? Di masjid ada nggak, Pak? Ada nggak? Ada. Oh. Banyak lagi. Allahu Akbar. Siapa yang bisa memastikan, Pak, Ramadan hari ini kita masih bersama? Siapa yang berani memastikan bahwa Ramadan tahun depan kita masih bisa bersama? Apakah kita yang hadir pagi ini, yang di bulan ini masih di Ramadan, kemudian tahun depan masih bertemu Ramadan? Tidak ada yang tahu. Buktinya benar. Tahun yang lalu ada sahabat kita, jamaah kita di masjid ini masih bersama, tapi tahun ini sudah tiada. Kita doakan mereka wafat dalam kondisi husnul khotimah. Aminkan Pak. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Baik. Kemudian pandangan pokok akidah yang kedua dalam ayat ini adalah haqiqatul jaza huwal jaza fil akhirah. Hakikat balasan amal manusia adalah nanti di hari akhirat. Memang tidak mudah, Pak, melakukan sesuatu yang balasannya nanti, yang nantinya tuh tidak tahu kapan. Nggak mudah, Pak. Melakukan ibadah saum yang pahalanya nantinya nggak tahu kapan. Jauh, nggak mudah. Tapi inilah keyakinan. Ini perintah Allah. Wajib puasa, kita puasa taat, sami'na wa ata'na. Balasannya kapan? Nanti. Nggak mudah. Membaca Al-Quran, balasannya nanti. Nggak mudah. Berinfak, bersodakoh, ya, menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah, balasannya nanti. Nggak mudah. Tapi keyakinan. Allah mengatakan haqiqatul jaza huwal jaza fil akhirah. Hakikat balasan amal kita itu bukan akan Allah berikan hari ini, tapi akan Allah berikan nanti di yaumul qiyamah. Harus keyakinan ini. Pandangan pokok akidah ini berdasarkan potongan ayat berikutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan balasan kamu nanti di akhirat. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, infak kita, tilawatul Quran kita, menolong anak yatim, membantu fakir miskin, sholat jamaah kita, dan sholat-sholat sunnah kita, puasa-puasa sunnah kita, menyingkirkan duri di pinggir jalan, itu semuanya akan Allah berikan nanti di yaumul qiyamah. Dan ini keyakinan, harus betul-betul yakin. Seperti puasa, kan bisa aja kita masuk kamar, masuk dapur, tutup pintu, buka kulkas, minum. Bisa aja. Allah nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Itulah keyakinan. Keyakinan. Baik. Berikutnya yang ketiga, pandangan pokok akidah yang ketiga dalam ayat ini adalah haqiqatul fauz huwal fauz bil jannah. Hakikat kemenangan manusia itu, hakikat kebahagiaan, hakikat kesuksesan itu adalah menang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kemenangan, itulah hakikat kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka, lalu Allah masukkan ke dalam surganya, itulah kemenangan, itulah kesuksesan. Tidak ada kemenangan di atas itu, tidak ada kesuksesan, kebahagiaan di atas itu. Pertama, kemenangan yang abadi. Yang kedua, kemenangan tanpa batas, tanpa tanding. Kebahagiaan dalam surga tidak ada bandingnya. Sebahagia-bahagianya manusia di dunia tidak akan sebanding kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tanding. Yang kedua, tanpa batas, Pak. Tanpa batas. Makanya ketika Al-Qur'an mengatakan tentang surga,
rata-rata diiringi dengan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, ketika Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya, sampai kapan? Kita mesti jawab, selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kapan-kapan, tanpa batas waktu. Tidakkah kita merindukan itu? Berada dalam surga tanpa batas waktu, the unlimited life, tanpa batas waktu, sampai kapan-kapan, tidak pernah keluar. Sampai kapan-kapan, Pak? Dan akankah Allah masukkan ke dalam surganya, atau sebaliknya Allah masukkan ke dalam surganya? Tadi di awal saya katakan, tergantung kehidupan kita di dunia ini, tergantung kehidupan kita sekarang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kehidupan dunia ini sangat strategis menentukan kita, menentukan terminal akhir kita, akankah surga ataupun neraka. Yang terakhir, yang keempat adalah kehidupan dunia merupakan tipuan. Al-hayatu fid dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Dunia ini sangat menipu, Pak. Saya ingin katakan, dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah alat untuk mencapai tujuan, alat untuk mencapai agar bagaimana kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kampung halaman manusia itu yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam, Siti Hawa dari surga. Bagaimana kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya? Kalau kita sudah kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, maka tidak akan pernah pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi kalau kita kembali atau pulang kampungnya ke Brebes, pulang kampungnya ke Padang, rumahnya di Jakarta, paling seminggu di Padang, seminggu di Brebes, seminggu di Riau, balik lagi ke rumahnya. Bener gak, Pak? Tapi kalau kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, itulah surga, tidak akan pernah balik lagi ke Jakarta. Al-hayatu fid dunya mata'ul ghurur. Pandangan pokok akidah ini diambil dari potongan ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu atau memperdayakan. Jangan sampai kita tertipu, Pak, dengan dunia ini. Dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah alat untuk mencapai tujuan. Kita jadikan semua yang ada pada diri kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saja ini. Masih ingat, Pak, waktu saya masih ingat kalau sekolah SD dulu belajar IPA ada Jupiter, Saturnus, ya Pak ya. Ternyata kalau dilihat di peta ini, dunia itu kecil sekali. Dunia itu kecil sekali, yang paling bawah. Ya, ini sebagai untuk mengingatkan kita. Kemudian ketika dilihat lagi, ini matahari, ternyata matahari lebih besar daripada bumi. Bumi mana, Pak? Tuh, non yang kecil. Ini masjid, kalau lihat ini Masjid Al-Ikhwan di mana nih? Ada di mana, Bu? Bapak Imam tadi Pak mana? Ada di mana Pak Imam? Kecil sekali, Pak. Belum lagi yang lain. Ternyata kita kecil sekali. Dunia itu sangat kecil sekali. Sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah perbandingan dunia dengan akhirat? Wahai sahabat, pergilah engkau ke pinggir lautan, masukkan telunjukmu ke air lautan, kemudian angkat, maka akan menetes setetes dua tetes dari ujung jarimu. Kata Rasul, setetes dua tetes yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia. Tapi laut dengan samudra yang begitu luas itulah akhirat. Terbayang, Pak? Enggak terbayang, enggak terbayangkan. Setetes air itulah dunia, tapi laut dengan samudra, saya yakin semua pernah melihat laut, itulah akhirat. Dan ada juga mengatakan bahwa dunia itu ibarat sebutir pasir di pinggir pantai. Ada yang bisa ngitung pasir, Pak, di pinggir pantai? Bu, ada? Jangankan semua, ambil satu genggam, hitung 1, 2, 3, enggak akan terhitung. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, maka oleh sebab itu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa tujuan hidup kita yang paling tinggi,
yang paling besar, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.